Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan mengenai jalur penerimaan siswa baru SMK Jawa Timur tahun 2025. Di sini, kita akan mengupas tuntas 5 jalur penerimaan yang telah ditetapkan, yang tidak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan tetapi juga mendorong keberagaman dalam memilih keahlian. 1. Jalur afirmasi. Mari kita lihat jalur afirmasi, yang mendapatkan alokasi 15% dari total kuota. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, anak-anak yang berasal dari kelompok afirmasi pendidikan menengah, ADEM, anak buruh, serta penyandang disabilitas. Baik siswa dalam rayon maupun luar rayon, mereka diberikan kesempatan untuk memilih satu konsentrasi keahlian yang menjadi titik awal menuju masa depan yang lebih cerah. Program afirmasi ini dirancang untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam dunia pendidikan. 2. Jalur mutasi orang tua wali. Selanjutnya, terdapat jalur mutasi orang tua wali, dengan porsi sebesar 5%. Jalur ini memberikan kesempatan kepada siswa yang orang tuanya mengalami mutasi tugas atau yang merupakan anak dari guru dan tenaga kependidikan. Sama seperti jalur sebelumnya, pendaftar diwajibkan memilih satu konsentrasi keahlian, dan terbuka untuk siswa yang berada baik di dalam maupun di luar rayon. Ini adalah bentuk apresiasi terhadap peran serta keluarga dalam mendukung pendidikan. 3. Jalur prestasi hasil lomba. Tak kalah penting, ada jalur prestasi hasil lomba, juga dengan kuota 5%. Melalui jalur ini, siswa yang telah menunjukkan prestasi di berbagai lomba, baik akademik maupun non-akademik, mendapatkan pengakuan dan kesempatan istimewa untuk bergabung di SMK pilihan mereka. Dengan memilih satu konsentrasi keahlian, mereka diajak untuk terus mengasah bakat dan kompetensinya, menjadikan prestasi sebagai pijakan meraih masa depan gemilang. 4. Domisili SMK. Jalur berikutnya adalah jalur domisili SMK, yang mencakup 10% dari total kuota. Di sini, penentuan berdasarkan lokasi domisili menjadi kriteria utama. Bagi siswa, baik yang berada dalam maupun luar rayon, kesempatan untuk memilih hingga 3 konsentrasi keahlian memberikan fleksibilitas lebih dalam menentukan jurusan atau bidang keahlian yang ingin ditekuni. Sistem ini membantu menyalurkan potensi lokal secara optimal. 5. Nilai prestasi akademik. Yang paling dominan adalah jalur nilai prestasi akademik dengan alokasi 65% dari kuota. Proses seleksi pada jalur ini menggabungkan rata nilai rapor dari semester 1 hingga 5, nilai akreditasi sekolah asal, serta indeks sekolah. Bagi siswa, kesempatan untuk memilih hingga 3 konsentrasi keahlian memungkinkan mereka memanfaatkan potensi akademik secara maksimal. Jalur ini menekankan dedikasi dan komitmen dalam belajar sebagai pondasi utama untuk mencapai sukses. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut jalur-jalur penerimaan murid baru tersebut. Yang pertama adalah sistem jalur afirmasi, dengan total kuota 15%. Jalur ini dirancang khusus untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih adil bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Sistem ini terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu keluarga ekonomi tidak mampu dan ADEM, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Tiap kategori memiliki persentase dan kriteria yang spesifik untuk memastikan pemerataan layanan pendidikan. Pertama, terdapat kategori keluarga ekonomi tidak mampu dan ADEM yang mencakup 7% dari total kuota. Di sini, siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit dan terdaftar sebagai penerima bantuan, seperti KIP, PKH, atau BPNT, mendapatkan prioritas. Proses seleksi juga mempertimbangkan jarak domisili terdekat ke sekolah dan memberikan keunggulan bagi siswa yang usianya lebih tua. Selanjutnya, kategori anak buruh KET yang mengambil 5% dari kuota. Kriteria pada kategori ini ditujukan bagi siswa yang merupakan anak buruh dan sudah terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Bukti keanggotaan serikat buruh atau surat keterangan dari perusahaan menjadi salah satu syarat utama. Seperti kategori sebelumnya, seleksi juga mempertimbangkan jarak domisili dan usia sebagai parameter penting. Terakhir, kita punya kategori penyandang disabilitas yang memperoleh 3% dari total kuota. Kategori ini diperuntukkan bagi siswa dengan disabilitas ringan, yang telah menyelesaikan jenjang SMP atau sederajat. Untuk mengikuti seleksi, siswa harus menyertakan surat keterangan dari tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, atau dokter spesialis, serta kartu disabilitas yang relevan dari sekolah asal. Seperti halnya di kategori lain, jarak domisili dan usia juga dipertimbangkan untuk memastikan keadilan dalam proses seleksi. Secara keseluruhan, sistem jalur afirmasi ini bukan hanya sebagai alat informasi bagi calon peserta didik dan orang tua, tetapi juga sebagai panduan bagi sekolah dalam menjamin proses penerimaan yang adil dan transparan. Pendekatan melalui peninjauan jarak domisili dan usia diharapkan dapat memberikan kesempatan maksimal kepada siswa-siswa yang membutuhkan dukungan ekstra.
sehingga pemerataan akses pendidikan dapat terwujud dengan lebih efektif. Berikutnya, kita akan membahas informasi penting tentang jalur yang kedua, yaitu jalur mutasi orang tua atau wali pada pendaftaran SMA SMK. Pada jalur ini dialokasikan sebesar 5% dari total kuota penerimaan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi kamu yang memiliki kondisi khusus sesuai dengan dua kategori mutasi, yaitu mutasi tugas dan anak GTK. Pertama, mari kita lihat kategori mutasi tugas. Kategori ini memiliki alokasi sebesar 3% dan diperuntukkan bagi calon siswa yang orang tua atau walinya mengalami mutasi tugas. Bagi yang ingin mendaftar melalui jalur ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, orang tua atau wali harus melampirkan surat mutasi tugas yang berasal dari instansi atau perusahaan, dan surat tersebut harus dikeluarkan paling lambat 1 tahun sebelum pendaftaran SPNB tahap I. Selain itu, mutasi tugas yang dihitung adalah yang minimal terjadi antar kabupaten kota dalam Provinsi Jawa Timur atau dari luar provinsi tersebut. Tidak lupa, pelamar juga wajib menyertakan surat keterangan pindah domisili, SKPD, atau surat keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, yang khusus digunakan untuk mendaftar di jalur ini. Seleksi nantinya akan mengutamakan calon siswa yang domisilinya paling dekat dengan sekolah tujuan, serta mempertimbangkan usia, di mana yang lebih tua akan mendapatkan prioritas. Selanjutnya, ada kategori anak GTK yang mengambil alokasi sebesar 2%. Jalur ini ditujukan bagi anak guru dan tenaga kependidikan di SMAN atau SMKN, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN. Perlu diingat bahwa bagi pendaftar jalur anak GTK, proses pendaftaran hanya dapat dilakukan di wilayah tempat orang tuanya bertugas. Calon peserta harus melampirkan surat tugas sebagai bukti resmi status orang tua sebagai pendidik. Seleksi pada kategori ini juga mempertimbangkan jarak domisili terdekat dari rumah ke sekolah tujuan, dengan prioritas diberikan kepada siswa yang lebih tua. Dengan pemahaman mengenai kedua jalur mutasi ini, total alokasi mencapai 5% dari penerimaan. Pastikan semua dokumen persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses pendaftaran berjalan lancar. Semoga panduan ini dapat membantu kamu dan orang tua dalam menentukan langkah terbaik menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikutnya adalah jalur prestasi hasil lomba. Jalur ini didesain khusus untuk membuka peluang bagi siswa-siswi yang telah menunjukkan keunggulan dalam perlombaan maupun kejuaraan. Tidak hanya itu, jalur prestasi ini memberikan ruang bagi prestasi akademik dengan kuota 2% dan non-akademik dengan kuota 3%. Setiap prestasi yang diraih, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, atau bahkan internasional, membawa harapan baru untuk masa depan pendidikan yang lebih gemilang. Apa saja syarat dan ketentuannya? Pertama, peserta dibuktikan melalui prestasi yang diikuti dalam lomba atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun lembaga yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Bukti prestasi harus terdaftar secara resmi melalui laman SIM Kemendikbud. Selain itu, setiap siswa wajib menyertakan sertifikat atau piagam yang disahkan oleh kepala sekolah asal. Jika informasi jenjang lomba tidak tercantum dalam sertifikat, maka diperlukan surat keterangan tambahan dari kepala sekolah. Ingat, maksimal 15 piagam atau sertifikat dapat digunakan. Dan bagi prestasi beregu, tiap satuan pendidikan hanya diperbolehkan mengajukan maksimal 2 siswa per jenis lomba. Penilaian untuk jalur ini dilakukan secara komprehensif. Mulai dari hasil pembobotan prestasi lomba, jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan, indeks satuan pendidikan asal, hingga nilai rata-rata rapor dan usia peserta, setiap detail diperhitungkan untuk memberikan kesempatan yang seimbang. Tak ketinggalan, tersedia pula fasilitas istimewa berupa golden ticket untuk ketua OSIS dan Hafidz Quran, masing-masing 1 calon murid baru, sebagai pengakuan atas dedikasi dan prestasi mereka. Melalui jalur prestasi hasil lomba, kita membuka lembaran baru dalam penerimaan siswa berbakat dan berprestasi. Setiap piagam, setiap sertifikat, serta setiap usaha yang telah kalian kerjakan, menjadi bukti bahwa kreativitas dan dedikasi itu tak ternilai. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk terus berprestasi di segala bidang. Selanjutnya kita bahas tentang jalur nilai prestasi akademik. Pertama-tama, sistem ini mengandalkan 2 komponen utama yang masing-masing memiliki bobot penting. Yang pertama adalah nilai rata-rata rapor dari semester 1-5, yang menyumbang sebanyak 60% dari skor akhir. Nilai rata-rata rapor sendiri dihitung dari hasil studi di 7 mata pelajaran pokok. Di antaranya, pendidikan agama yang menjalin nilai-nilai spiritual dan moral, pendidikan Pancasila yang mengokohkan semangat kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai inti kemampuan komunikasi, matematika yang menajamkan kemampuan logis, ilmu pengetahuan alam yang membuka jendela pada dunia sains, ilmu pengetahuan sosial yang memperkaya pemahaman tentang masyarakat, serta bahasa Inggris, menjadi jembatan menuju keterbukaan global. Dengan begitu,
Evaluasi nilai rapor tidak hanya menilai satu aspek, melainkan sejumlah keterampilan dan pengetahuan yang fundamental bagi perkembangan siswa. Komponen kedua adalah indeks sekolah asal, yakni reputasi atau kualitas sekolah SMP tempat siswa berasal, yang diberi bobot sebesar 40%. Kombinasi kedua elemen ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran holistik tentang kemampuan akademik serta latar belakang pendidikan siswa. Di sisi lain, indeks sekolah asal mencerminkan kualitas pendidikan yang telah diterima oleh siswa selama menempuh pendidikan di tingkat SMP. Indeks ini dihitung dari rata-rata nilai seluruh siswa di sekolah tersebut. Atau, bila sekolah belum memiliki indeks resmi, akan ditentukan berdasarkan nilai terendah dari sekolah-sekolah setara yang terdata oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa dinilai dalam konteks lingkungan akademik masing-masing, sehingga memberikan kesempatan yang lebih merata dalam seleksi penerimaan. Selanjutnya, sistem peringkat akhir tidak hanya mengandalkan perhitungan angka semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek praktis lainnya. Proses peringkat dimulai dari skor akhir, diikuti oleh pertimbangan jarak domisili siswa terhadap sekolah tujuan. Setelah itu, kembali menyoroti indeks sekolah asal, dan diakhiri dengan penilaian mendalam terhadap nilai setiap mata pelajaran dalam urutan prioritas, mulai dari pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, hingga bahasa Inggris. Urutan prioritas ini dirancang agar penilaian tidak hanya berbasis nilai mentah, melainkan juga mempertimbangkan latar belakang dan konteks pendidikan masing-masing siswa. Melalui sistem yang teliti dan berimbang ini, diharapkan setiap calon siswa mendapatkan penilaian yang adil, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Pendekatan ini menonjolkan pentingnya persiapan akademik yang matang dan kesungguhan dalam belajar, yang nantinya akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian, kelima jalur penerimaan siswa baru SMK di Jawa Timur tahun 2025 menyediakan jalan yang beragam bagi setiap calon siswa. Baik melalui afirmasi, mutasi orang tua wali, prestasi lomba, domisili SMK, maupun prestasi akademik, masing-masing jalur memiliki keunggulan tersendiri untuk mendukung impian dan potensi setiap pelajar. Semoga informasi ini dapat membantu siswa dan orang tua dalam menentukan pilihan yang tepat untuk masa depan pendidikan yang cerah dan berdaya saing. Teruslah bermimpi, berprestasi, dan bersinar. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, tulis pertanyaan, pemikiran dan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.